Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. اللهم انفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته الأولى أن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا إنه ولي ذلك والقدر عليه. Hayakumullahu bisalam, ikhwan wa akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan di dalam majelis kita pelajaran dari ilmu bahasa Arab, yaitu ilmu nahwu, dari pembacaan kitab At-Tuhfah As-Saniyah, ya, melanjutkan dari pertemuan sebelumnya itu. Kita masih di dalam bahasan tentang hukum-hukum fi'il, ya. Fi'il itu adalah kata kerja, bagian daripada ilmu bahasa Arab, ya. Sehingga bahasa Arab itu tidak terkeluar dari tiga hal, yaitu huruf, ya, kemudian juga isim dan juga fi'il, ya. Nah, kita sekarang sudah masuk ke dalam, ya, ketentuan daripada fi'il, ya. Ini adalah sudah pertemuan yang ke-37, ya. Alhamdulillah ala mansurahullah. Di antaranya adalah ini merupakan suatu ikhtiar seorang hamba, ya, untuk dia memahami agama ini, di antaranya dengan mempelajari ilmu bahasa Arab, ya, ilmu bahasa Arab. Di antaranya adalah tentang qiraatul kitab, ya, membaca kitab. Sehingga kita tidak akan bisa untuk membaca kitab para ulama dengan baik dan benar kecuali dengan diiringi pemahaman ilmu bahasa Arab, ya, dengan ilmu bahasa Arab. Taib. Sekarang kita akan masuk ke dalam materi, tapi kita akan refresh sebelumnya dari pelajaran-pelajaran sebelumnya ini di dalam bab ini, untuk tujuannya adalah agar antum itu memahami, ya, agar antum dapat faham. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Kata sahibul matan, ya, dia mengatakan di dalam kitab ini sebagai titik bahasan kita yang pertama yaitu adalah fi'il madi, ya, fi'il madi, kata kerja yang sudah lampau, ya, sudah terjadi. Maka kata sahibul matan di sini, barakallahu fikum, fal madi maftuhu al-akhiri abadan, ya, yang namanya fi'il madi, ya, itu dia mesti selalu dengan harokat fathah di akhirnya, ya. Istilah bahasanya adalah mabni, ya, dia tidak akan berubah, ya, bagaimanapun kondisinya, ya, dia tidak akan berubah, tetap demikian. Dan akhiran kata tersebut harokatnya adalah fathah, ya. Contoh sederhananya adalah misalnya apa? Kataba, ya, dari kaf, ta, dan ba, ya, artinya telah menulis, seperti itu, ya. Jadi kataba itu mau bagaimanapun juga, ya, dia tetap dalam kondisi seperti itu selama-lamanya. Dan yang namanya fi'il itu ada tiga, terbagi menjadi tiga bagian atau tiga cakupan. Yang pertama adalah fi'il madi yang menjadi titik bahasan kita saat ini. Kemudian ada, ya, fi'il mudhari, ya, kata kerja yang sedang atau akan terjadi, dan itu juga ada pembagiannya dan juga ketentuan daripada hukum-hukumnya, ya, kapan dia bisa mu'rab, kapan dia mabni, dan seterusnya, ya. Dan juga ada fi'il amr, kata kerja perintah, seperti itu. Jadi fi'il itu mencakup tiga ini, ya, fi'il madi, fi'il mudhari, dan juga fi'il amr. Nah, yang menjadi titik bahasan kita, barakallahu fikum, yaitu fi'il madi, ya. Antum fokus ke dalam bahasan kita yaitu fi'il madi. Jadi fi'il madi itu sekali lagi barakallahu fikum, dia mabni. Hanya saja ketika kita telah mengetahui bahwa asal pokok, ya,
ketentuan pada fi'il madi itu dia mabni dengan harokat fathah, tapi ternyata pada suatu waktu tidak mesti seperti itu, ya. Karena nanti fi'il madi mabni ini yang dengan mabninya dengan harokat fathah ini terbagi juga, ternyata dia menjadi dua, ya. Imma dia zahirah dengan fi'il mabni fathah dengan yang nampak harokatnya dapat dibaca, ya, atau imma muqaddar, ya. Jadi harokatnya itu tidak nampak seperti itu, tapi tetap, ya, dari dua tadi asalnya adalah mabni, dikatakan dia mabni, ya. Ini adalah metode yang dipegangi oleh sahibul matan, ya, oleh sahibul matan seperti itu. Apa ada, ya, praktik, ya, selain daripada apa yang dipegangi oleh sahibul matan? Ada, ya, berdasarkan tekstual daripada kata tersebut. Jadi kapan saja kata itu dia dengan harokat misalnya waw jama, ya, ataupun semisalnya alif, ya, aliful isnain, maka mabninya dengan hal tersebut, dengan kata harokat seperti itu, ya. Tapi secara umum yang dipegangi sahibul matan yang kita kenal itu adalah fi'il madi mabninya dengan fathah, ya, imma dia zahirah wa imma dia muqaddar, seperti itu. Dan kemarin kita sudah bahas yang zahirah, yang nampak seperti itu, ya. Tapi kita ulangi lagi. Contohnya di sini, qala syari, berkata pensyarah, ammal fathatu zahiru fa fi sahihil akhir alladhi lam yattasil bihi wa ujama, ya. Tidak pula wala dhamiru raf'in mutaharrikun, ya. Jadi yang namanya fi'il madi yang dia mabninya dengan harokat fathah yang nampak itu terjadi pada fi'il madi sahihul akhir. Apa sahihul akhir? Alladzi lam yattasil bihi, yang dia tidak bersambung dengan sesuatu apapun, ya. Misalnya waw jama, contohnya kataba itu kan, ya. Kataba itu ketika bersambung dengan waw jama, ya, dhamir mutasil, ya, waw jama itu maka menjadi katabu, seperti itu, ya, menjadi katabu, dan wawnya di situ adalah fa'il, ya, fa'il. Nanti ada pembahasannya. Atau dhamir, ya, rafa mutaharrik yang berharokat, seperti itu, ya, mutasil juga. Contohnya apa? Kata betu, ya. Aslinya kataba, maka dia menjadi dua kata kan, ya. Kataba dan dhamir mutasil, dhamir rafa mutasil yaitu tu, dhamir tu, ya. Mutakallim ana maksudnya. Saya telah menulis. Iya. Nah, contohnya di sini diberikan contoh fi'il madi, ya, yang dia itu dengan harakat fathah mabni zahirah. Contohnya apa? Akrama, ya, wa qaddima wa safara, ya. Jadi waw di sana itu, huruf waw di sana itu bukan bagian dari fiilnya, itu hanya sekedar menyambung kata seperti itu, ya. Syahidnya adalah akrama, qadima, safara, ya, wawnya tidak. Nah, kemudian diberikan contoh ketika di dalam jumlah, di dalam kalimat, ya, sehingga kita kenal seperti itu. Contohnya sederhananya adalah safarat Zainabu. Ya, kenapa ada tak di sana? Itu menunjukkan dia adalah fa'ilnya seorang perempuan, tak tanis, ya. Aslinya safaro gitu kan, karena, ya, fa'ilnya adalah wanita maka ditambahkan tak tanis, seperti itu. Fa'ilnya mana? Yaitu Zainabu, ya, Zainabu. Seperti itu. Jadi Zainabu telah melakukan perjalanan safar, ya. Safarat Zainabu, ya. Tapi kalau dia laki-laki bagaimana? Safara Muhammadun, seperti itu. Dibuang tak tanisnya, ya. Jadi Muhammad telah melakukan perjalanan safar, ya. Safara fi'il madi mabni alal fat. Sudah selesai sampai di situ saja, ya. Itu sederhananya i'rabnya seperti itu, ya. Safara fi'lun madi mabniun alal fathi. Nah, seperti itu. Ya, adapun Muhammadun atau Zainab di sini, ya, wa huwa fa'il marfu, ya, marfu. Langsung disebutkan. Nah, itu contohnya. Nah, kemudian sekarang barakallahu fikum jazakumullahu khairan. Kita masuk ke dalam materi kita yang saat ini, ya, yaitu lanjutan dari pembahasan sebelumnya. Sekarang kita sampai kepada
fi'il madi dengan harokat fathah tapi dia muqaddar, tidak nampak seperti itu ya, tidak nampak. Qala syarih, berkata pensyarah, wa ammal fathu al-muqaddaru fahuwa ala salasati anwa'in. Ya, adapun fathah muqaddar itu tercakup padanya tiga hal. Ya, tercakup padanya tiga hal seperti itu. Nah, di sini tidak ada pembagiannya ya, tidak ada dituliskan padanya bagan, table seperti itu ya. Jadi kita harus cekatan sendiri ya, yang namanya santri, penuntut ilmu ya, dia mesti cekatan ya untuk membagi sendiri seperti itu. Meskipun di sini tidak ada keterangannya ya. Taib. Nah, kita masuk ke dalam pembagian yang pertama, cakupan pertama di dalam fi'il madi yang yaitu dengan harokat fathah tapi muqaddar ya. Li'annahu, karena sesungguhnya maksudnya adalah ya fathah muqaddar itu ya, imma an yakuna muqaddaron litta'adzuri. Ini yang pertama, antum kasih lingkaran dengan antum tuliskan di tengahnya angka 1 seperti itu. Jadi antum tahu kalau ini yang pertama, cakupan pertama seperti itu ya. Cakupan pertama yaitu apa? Fathah muqaddar itu bisa dia menjadi sebab kenapa dia itu tidak nampak atau muqaddar, sebabnya adalah apa? Litta'adzur, karena dia ta'azur, mendapatkan uzur seperti itu. Ya, ini bahas-bahas uzur ini seperti akidah ya. Iya. Taib. Kemudian wahada fi kulli makana akhiruhu alifan ya. Dan ta'azur fathahnya muqaddar itu sebab ta'azur itu karena di akhirnya ada alif ya, ada alif ya. Setiap fiil yang dia itu berakhiran dengan alif ya. Nah, kita di sini berikan contoh dua saja ya, sebagaimana yang tertera di dalam buku. Itu kata pertama ada da'a ya, da'a. Itu ada kata dal, ain dan juga apa? Alif. Ya. Kemudian wasa'a. Ya, ini fi'il madi semua ini. Ya, da'a, sa'a, wawnya tidak dihitung ya. Iya, karena wawnya di situ hanya untuk menyambung saja. Syahidnya da'a dan juga sa'a. Ya, ada alif tegap dan juga alif bengkok ya, alif layyinah seperti itu. Da'a dan sa'a. Maka kata pensyarah, fakullun minhuma fi'lun madin mabniyun ala fathi muqaddarin alal alifi mana'a min zuhurihi at-ta'adzur. Ya. Maka dari setiap kedua kata yang menjadi contoh tadi, yaitu da'a dan juga sa'a, ya, itu kedua-duanya adalah fi'il madi kategorinya. Kategorinya adalah apa? Fi'il madi. Dan dia mabni, ya, ini dia syahidnya. Bahasan kita adalah asalnya fi'il madi mau bagaimanapun juga kita katakan itu adalah apa? Mabni. Ya, mabninya dengan apa? Dengan harokat fathah. Ya, tapi terkadang ada suatu kondisi yang dia itu nampak dan juga ada kondisi lain di mana dia tidak nampak. Maka kita katakan apa? Fathahnya muqaddar. Seperti itu. Ini adalah bentuk tanggung jawab seorang penuntut ilmu ya. Jadi dia harus menjelaskan ya, dia bertanggung jawab dan dia mampu untuk menganalisis kalau ini merupakan fi'il madi ya, mabni di atas apa dengan harokat fathah tapi dia muqaddar. Disebutkan seperti itu. Ya. Disebutkan muqaddarnya. Nah, muqaddarnya ini alal alif ya atau ala akhirihi. Karena akhirannya berakhiran dengan apa? Dengan alif, disebutkan di sana dengan alif. Iya. Kemudian setelah kita tahu ya, maka kita harus memberikan ya alasan kenapa dia muqaddar. Alasan kenapa fathah itu tidak dinampakkan. Setelah kita mampu menganalisisnya, ya. Maka alasan kenapa fathah itu tidak nampak karena mana amin zuhurihi at-ta'azur. Sebab terhalanginya fathah itu untuk nampak pada kata da'a, pada kata sa'a, itu karena dia mendapatkan uzur, disebut dengan ta'azur ya. Tayyib. Itu yang pertama, selesai sudah. Nah, kemudian yang kedua ya, yang kedua ini poin yang cakupan yang kedua dari fi'il madi ya.
Wa imma an yakuna al-fathu muqaddaran lil munasabah atau lil munasibah, ya sama saja. Munasabah. Maka yang kedua ini boleh jadi juga ya fi'il madi itu dia mabni dengan harokat fathah muqaddar disebabkan apa? Karena menyesuaikan ya pada suatu kondisi pada kata tersebut, ya mencocokkan seperti itu, sehingga dia harus menyesuaikan, ya. Wadzalika, dan demikian itu fi kulli, ya fi kulli fi'lin madin, dari setiap kata pada fi'il madi itu ittasala bihi waw jama'atin, ya dia bersambung dengan waw jama', ya waw jama'. Nah, contohnya bagaimana? Kita berikan contoh. Nahu katabu, ya. Nahu katabu. Contohnya adalah kata katabu. Mereka telah menulis. Wasa'idu, dan juga sa'idu. Ya, wawnya tidak dihitung ya. Sa'idu. Maka kata pensyarah, fakullun minhuma fi'lun madin mabniyun ala fathin muqaddarin ala akhirihi. Ya, muqaddar dengan harokat akhirnya. Ya. Mana amin zuhurihi, dan alasan daripada dia tidak nampak yaitu istigholul mahal, tempat dari fathahnya sendiri, tempat dari fathahnya sendiri itu dia sudah tergantikan dengan harokat lain, ya tersibukkan dari tempatnya, yaitu biharokatil munasabah, dengan harokat yang mencocokkan atau menyesuaikan pada kondisi kata tersebut, ya contohnya katabu, ya ba di sana, ya lam pada fiil, lam pada fiil itu kan kata ba, ada fa, ada ain, dan ada lam, ya maka ba di sana barakallahu fikum itu harusnya dia dengan harokat fathah tapi berubah menjadi harokat dhammah karena menyesuaikan, ya yang namanya waw jama itu, ya cocoknya dengan kata sebelumnya harokatnya mesti apa? Mesti dhammah, ya itu cocoknya seperti itu yang disebut dengan munasabah, menyesuaikan, ya dan waw di sana adalah fa'il, ya waw di sana adalah fa'il. Jadi wawul jamaah ma'a kullin minhuma fa'ilun mabniun ala sukun, ya waw jamaah di sana dari setiap apa namanya bersama dengan setiap keduanya, yaitu katabu, sa'idu, ya itu adalah fa'il, wawnya di sana adalah fa'il. Nah, kita sebutkan fa'ilnya dia mabni, mabni ala sukun, ya mabni ala sukun. Fi mahali raf'in, kita sebutkan dia menempati posisi rafa dengan kata fi mahali, ya dengan kata fi mahali. Nah, itu yang kedua, ya itu yang kedua. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, barakallahu fikum, wa imma an yakuna al-fathu muqaddaran lidaf'i karahati tawali arba'in mutaharrikat. Ya. Boleh jadi juga ya fi'il madi yang itu dia mabni dengan harakat fathah tapi dia muqaddar karena sebabnya apa? Lidaf'i karahati tawali arba'in mutaharrikat. Ya, karena orang Arab itu enggak suka dia kalau ternyata dua kata yang digabungkan sehingga menjadi satu kalimat itu, ya semuanya berharokat, ya semuanya berharokat. Contohnya gimana nanti akan disebutkan. Wadzalika, yang demikian itu fi kullin fi'lin madin, ya fi'lun fi kulli fi'lin madin ittasala bihi dhamiru raf'in mutaharrikun, ya. Jadi pada fi'il madi itu dia bersambung, ya dia bersambung dengan domir rafa mutaharrik. Domir rafa, apakah dia itu fa'il ataupun naib anil fa'il, naibul fa'il, ya. Iya. Dan dia berharokat, berharokat. Kata il fa'il wa nunin niswah seperti tak fa'il. Contohnya apa? Ta, tu, ti, ya, anta, apa namanya? Mutakallim, ya. Iya.
Misalnya apa? Tak fa'il itu katabtu, katabta, katabti, seperti itu. Atau nun niswah, ya, nun niswah. Nanti akan diberikan contohnya. Contohnya yaitu katabtu, katabta, katabti, atau bisa juga katabtuma, katabtum, katabna, ya. Atau katabtunna bisa juga. Ya. Jadi ini contoh-contohnya. Ada katabtu, katabta, katabti, wa katabna, ya, dengan domir nahnu, wa katabna, ya. Maka fakullun wahidun, ya, atau fakullu wahidin min hadhil af'al, maka setiap dari fiil-fiil yang tadi yang menjadi contoh, ya, min hadhil af'al itu adalah fi'lun madin, ya, mabni ala fathin muqaddar, ya. Jadi dia tetap fi'il madi tetap mabni dengan harakat fathah muqaddar, ya, disebutkan muqaddarnya karena dia tidak nampak, ya, ala akhirih, berdasarkan akhiran daripada masing-masing kata tadi. Dan yang menghalangi dari fathah itu dia bisa nampak sehingga disebut dengan kata muqaddar itu mana'a min duhurihi istighalul mahal, ya, sebab terhalanginya itu karena dia apa? Telah tempatnya itu sudah tersibukkan, ya, telah tergantikan dengan apa? Bisukunil arid, dengan kata sukun, ya, dengan harokat sukun yang datang setelahnya, dengan harokat sukun yang datang setelahnya. Lidaf'i karahati tawali arba'in mutaharrikat fima huwa kal kalimatil wahidah. Karena orang Arab itu dia nggak suka ada dua kata yang dijadikan satu ternyata semuanya berharokat. Ya. Contohnya bagaimana? Ya, contohnya kita ambil satu, ya. Contohnya kata betu. Katabtu ini aslinya ada dua kata, kataba dan tu. Ya, ini disebut dengan fi'il madi katabanya, ya, mabni dengan harokat fathah, sedangkan tu di sana domir muttasil, ya, domir raf'in muttasil, ya, domir rafa yang bersambung dengan kata kerja yaitu kataba, sehingga dia menempati posisi apa? Fi mahali raf'in, rafa, karena dia fa'il, fi mahali raf'in. Seperti itu, ya. Jadi dua kata itu nggak mungkin semuanya berharokat. Contohnya bagaimana? Kata batu. Nah, seperti itu. Kata batu itu nggak mungkin. Makanya harus ada yang dikorbankan, ya, sehingga lam fiilnya itu disukunkan. Makanya dikatakan apa? Kata betu, seperti itu. Ya, kata betu. Nah, itu contohnya. Kemudian watta'u, auna, domirna di sana, aunun, ya, atau nun di sana itu semuanya fa'il, ya. Semuanya fa'il. Kata betu taknya fa'il, kata beta taknya fa'il, kata beti taknya juga fa'il. Kata bena kami telah menulis, nunnya di situ adalah fa'il. Kata bena, ya, telah menulis juga seorang wanita, sama nunnya fa'il juga. Nah, kemudian nanti tinggal disesuaikan, ya, fa'il-fa'il tadi itu di i'rabnya apa, bagaimana, ya, domirun muttasilun, ya, domiru raf'in muttasilun wa huwa fa'ilun, ya, mabni dengan harokat apa misalnya di situ, katabtu contohnya, ya, tu-nya di situ dengan harokat dhammah, berarti mabniun 'ala dhammi. Nah, seperti itu ketika ngi'rab, ya, mabniun 'ala dhammi, ya, baru kita sebutkan kata fi mahalli raf'in, menempati posisi rafa, ya, menempati posisi rafa. Ya, jadi ini dia bahasan kita pada fi'il madi, ya, baik yang dia itu zahir ataupun yang muqaddar, ya, baik yang dia itu zahir ataupun muqaddar. Taib, nanti setelahnya kita lanjutkan di pertemuan lainnya. Ini saja dulu, mudah-mudahan dapat difahami, ya. Barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.